Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa hayya jami'an asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah secara bersama-sama kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini, di Jumat ini, alhamdulillah Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita ini. Nikmat yang Allah berikan terhadap diri kita kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya banyak. Dengan nikmat itulah jemaah-jemaah berbahagia insyaallah, terutama nikmat dan Islam, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan berbahagia ini insyaallah kita bisa melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat yang dilaksanakan secara berjemaah di Masjid Miftahul Khair yang kita cintai insyaallah. Kemarutilah jemaah-jemaah yang berbahagia, kalau Jumat kali ini kembali masih ada saudara-saudara kita tidak sempat hadir untuk menunaikan ibadah ini. Karena ibadah ini adalah merupakan suatu ibadah wajib atau fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat. Kecuali jemaah-jemaah yang berbahagia ada hal-hal tertentu, misalnya sakit dan lain-lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menghadiri solat Jumat ini. Tetapi insyaallah jemaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim selalu mengingatkan kepada kita semua, kepada keluarga kita, sahabat kita, teman kita, ataupun saudara kita, ataupun orang tua kita sendiri, ataupun anak kita sendiri, untuk mengingatkan bahawa marilah tetap melaksanakan solat Jumat untuk menunaikan, melepaskan daripada kewajiban ini. Hadirin kaum muslimin, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau, Nabi kita, masih tercurah dan senantiasa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus insyaallah dalam kehidupan kita ini senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya yang merupakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, di kesempatan berbahagia ini izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul memanfaatkan kembali bulan Muharram di tahun 2026 Masehi ini.
jemaah yang berbahagia, seperti halnya insyaallah kita sudah ketahui secara bersama-sama di dalam Al-Quran itu dijelaskan surat At-Taubah ayat 36 yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di situ juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan nama-nama bulan Islam atau bulan Masehi. Semuanya itu terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulianya 12 bulan ini itu tergantung dari kita jemaah Jumat rahimakumullah. Yang mana nama-nama bulan Islam itu? Pertama, kita katakan adalah Muharram atau bulan Muharram. Kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban. Kemudian bulan suci Ramadan disusul dengan bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah dan terakhir bulan Zulhijjah. Nah, itulah nama-nama bulan Islam itu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita ini terkait dengan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan ini masih berada di bulan Muharram. Kalau saya tidak salah tepatnya 17 Muharram. Berarti kita sudah melewati beberapa hari minggu terkait dengan bulan Muharram ini. Di sana banyak jemaah Jumat yang berbahagia, amalan-amalan yang sangat perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita demi untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sejarah di bulan Muharram itu, pertama taubatnya atau diampuninya dosa Nabi Adam pada saat itu. Itu saat pada bulan Muharram. Jadi kita sebagai seorang muslim jemaah Jumat yang berbahagia, kita mengupayakan bagaimana kita bisa keluar dalam kehidupan kita ini sebagai manusia biasa yang selalu ada dosa dalam kehidupan kita. Nafas di bulan Muharram inilah momennya untuk mengikuti sebagaimana yang pernah diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam, terampuni dosa-dosanya pada saat itu. Dan insya Allah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Muharram ini, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW itu dianjurkan kita istighfar itu kurang lebih 70 sampai 100 kali. Maka tepatnya jemaah Jumat yang berbahagia, jangan lupa insya Allah di bulan Muharram ini seperti apa yang dialami Nabi Adam alaihissalam, kita terampuni dosa-dosa kita besar ataupun kecil insya Allah. Ketika kita ikhlas dan dalam hati kita ada taubatan nasuha, maka insya Allah kita terlepas dosa-dosa sebagaimana pernah diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam dalam kehidupan terdahulu. Kemudian selain daripada itu, yang terjadi pada bulan Muharram itu adalah di mana Nabi Ibrahim itu terbebas dari siksaan Namrud. Karena pada saat itu adalah merupakan zamannya Namrud itu, maka Nabi Ibrahim pada saat itu terlepas selamat daripada kekejam daripada Namrud ini. Belum lagi dengan diberikannya keselamatan Nabi Musa beserta umatnya pada saat itu. Kemudian Nabi
Nuh alaihissalam itu juga terbebas atau diselamatkan dari banjir. Nabi Yusuf juga terlepas, dibebaskannya dari penjara. Nabi Yunus dikeluarkannya dari ikan yang sangat besar. Pada saat itu Nabi Ayub juga pada saat di bulan Muharram mereka disembuhkan penyakit yang mereka derita. Jadi apa hakikat sesungguhnya jamaah Jumat berbahagia? Sejarah-sejarah inilah merupakan sejarah di mana kita sebagai seorang muslim senantiasa ingin menyelamatkan diri dari berbagai macam kehidupan yang sifatnya bisa terjebak kita dalam dosa dan lain sebagainya. Maka diharapkan kita jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim mampu untuk bagaimana sikap seorang muslim itu adalah mampu senantiasa menjaga waktu-waktu kita dalam kehidupan kita ini, terutama waktu-waktu melaksanakan sholat. Apakah waktu sholat yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun barangkali waktu-waktu yang lain? Karena sholat ini adalah merupakan kunci keselamatan ketika kita melakukan jamaah Jumat berbahagia. Kita mau hidup dengan bahagia, hidup dunia dengan hidup selama-lamanya di hari kiamat nanti. Karena kita ketahui bahwa dunia ada awalnya